Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghil Al-Kabsar dengan G.211.21.0086, berasal dari kelas Teknik Informatika B kelas pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Wali Songo. Latar belakang. Tokoh Wali Songo yang begitu dekat di kalangan masyarakat muslim kultural Jawa saya amat mereka hormati. Hal ini karena ajaran-ajaran dan dakwahnya yang unik serta sosoknya yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa, sehingga dengan mudah Islam menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Para wali sama sekali tidak menggunakan kekerasan untuk berdakwah. Mereka menempuh jalan damai, dakwah bilhal dengan tingkah laku dan perbuatan mereka sendiri yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tampak mutu dan ketinggian agama Islam yang sangat demokratis. Mereka juga memanfaatkan media masyarakat pada saat itu sebagai sarana penunjuk dakwah. Mereka berusaha keras menciptakan budaya baru yang penuh kreativitas, sehingga lahirlah aneka jenis mainan dan dolanan anak-anak yang bernafaskan falsafah Islami, baik berupa tembang atau lagu, gending tarian, dan aneka jenis permainan lainnya. Mereka juga menciptakan sastra Jawa yang sangat tinggi nilai estetis dan falsafahnya, seperti suluk, lakon wayang, caranga dewa ruci, dan beberapa karya sastra lainnya. Kisah perjuangan mereka sangat unik. Pada saat berhadapan dengan rakyat jelata, rakyat awam, orang-orang sakti, para sarjana, brahmana, dan pendeta Buddha, maupun ketika berhadapan dengan para penguasa. Keberhasilan para wali songo pantas kita renungkan. Kita jadikan pijakan untuk melangkah di zaman modern ini dengan tantangan dakwah yang berbeda, namun pada hakikatnya sama, yaitu mengembangkan agama Islam di daerah masing-masing. Pengertian Wali Songo. Istilah wali berasal dari bahasa Arab, artinya tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Bentuk pluralnya adalah aulia. Al-Quran menyifati para wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali Songo di sini diartikan sekumpulan orang atau semacam dewan dakwah yang dianggap memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Islam di bumi Nusantara pada zamannya. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam. Mereka dianggap kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dikarenai tenaga gaib, mempunyai kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan sangat berjaya kewijayaan. Menurut Effendi Sarkasi, sebagai penulis, berpendapat bahwa istilah Wali Songo berasal dari Arab, yaitu wali dan sana atau mulia, sehingga berarti para wali yang mulia. Sebagian lagi berpendapat istilah Wali Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali dan sono, atau dibaca sono, yaitu tempat. Ada pula yang menyebut dengan Wali Songo berarti 9 wali, atau bahkan ada yang menyatakan Wali Songo. Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat adalah berdasarkan istilah dan fakta sejarah, yaitu bahwa Wali Songo adalah sebuah dewan dakwah, dewan mubalik, organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9. Setiap ada yang wafat atau meninggalkan Jawa, maka diangkat wali lain sebagai penggantinya, sehingga tetap berjumlah 9. Para wali songo adalah pembaharuan masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari perniagaan, pelayaran dan perikanan, bercocok tanam dan persawahan, pengobatan, kebudayaan, kesenian, pendidikan, kemasyarakatan, hingga ke dalam masalah akidah, politik, militer, hukum, dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Islam. Ini adalah gambaran wajah-wajah dari tokoh-tokoh para wali songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, merupakan dari Syekh Jumadil Kubro atau Maulana Akbar. Ia adalah seorang ahli irigasi dan tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi, bertepatan dengan masa kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit.
Ini dibuktikan dengan adanya makamah Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082. Di kalangan rakyat jelata, Sunan Gresik atau sering dipanggil kakek bantal sangat terkenal terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang adalah sama sederajat. Hanya orang yang beriman dan bertakwa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Di Gresik, beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali songo, dianggap sebagai ayah dari wali songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dan dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah atau Sultan pertama Kesultanan Islam di Noro Demak, Raden Makhluk Ibrahim, putra Sunan Ampel sendiri dan dikenal sebagai Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Menurut Babat Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Bahkan istrinya pun berasal dari kalangan istana Raden Fatah, putra Prabu Brawijaya. Raja Majapahit menjadi murid Ampel. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dialah yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Di samping itu, Sunan Ampel juga ikut mendirikan Masjid Abu Demak pada tahun 1479 bersama wali-wali lain. Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun, wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkannya secara serentak. Akhirnya Sunan Ampel menghargainya. Hal tersebut terlihat dari persetujuan ketika Sunan Kalijaga dalam usahanya menarik penganut Hindu dan Buddha mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam. Sunan Ampel adalah seorang wali yang berjuang menegakkan Islam. Jasanya sangat besar dalam menggelorakan dakwah dan jihad di tanah Jawa, dan beliau wafat pada tahun 1478 dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Raden Makhluk Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Makhluk Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir tahun 1465 Masehi di Ampel dari seorang perempuan bernama Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Setelah belajar di Pasai Aceh, Sunan Bonang kembali ke Tuban, Jawa Timur untuk mendirikan pondok pesantren. Santri-santri yang menjadi muridnya berdatangan dari berbagai daerah. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggambari wayang serta musik gamelan. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan nafas Islam ke dalamnya. Syair, lagu, gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Setiap bait lagu diselingi dengan syahadatain atau ucapan dua kalimat syahadat. Gamelan yang mengiranya kini dikenal dengan istilah sakaten yang berasal dari syahadatain. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu yang dengan tembang Durmo, sejenis mencapat yang melukiskan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu putra Menak Samboja.
Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu serta terlibat dalam penyerangan ke Mojopahit sebagai penasihat militer. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sangat dermawan, yaitu dengan membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Gua Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Usai bertafakur, ia teringat pada pesan ayahnya sewaktu belajar di Pasai untuk mencari daerah yang tanyanya mirip dengan yang dibawahi dari negeri Pasai melalui desa Margonoto. Sampailah Raden Paku di daerah perbatasan yang hawanya sejuk. Lalu dia mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Tidak berselang lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren tersebut terkenal di seluruh Nusantara. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam baik di Jawa atau Nusantara, baik dilakukannya sendiri waktu muda melalui pedagang atau bersama muridnya. Beliau juga menciptakan teman-teman dolanan anak kecil yang bernafas Islami seperti jemuran, jublak suwung, dan lain-lain. Yang kelima, Sunan Ampel atau Raden Syarifuddin. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Jadi Raden Qasim itu adalah saudaranya Raden Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang. Oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel, Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dengan Tuban. Di desa Jalang itulah Raden Qasim mendirikan pesantren. Dalam waktu yang singkat yang telah banyak orang-orang yang berguru kepada beliau. Setahun kemudian di desa Jalak, Raden Qasim mendapat ilham agar pindah ke daerah sebelah selatan kira-kira sejauh 1 km dari desa Jalak itu. Di sana beliau mendirikan musola atau surau yang sekaligus dimanfaatkan untuk tempat berdakwah. Hingga 3 tahun tinggal di daerah itu, beliau mendapat ilham lagi agar pindah ke satu bukit. Dan di tempat baru itu beliau berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Setelah itu lalu diberikan ceramah agama. Demikianlah kejadian Raden Qasim dalam mengadakan pendekatan kepada rakyat dengan menggunakan kesenian rakyat sebagai media dakwahnya. Sampai sekarang seperangkat gamelan itu masih tersimpan dengan baik di museum di dekat makamnya. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Dia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Beliau merupakan putra Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijaga dan yang disandangnya. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan wali ini untuk berendam di gongkum di sungai kali atau jatuh kali. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab Qodli Joko yang menunjukkan statusnya sebagai penghulu suci kesultanan. Raden Said sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Tapi ketahuan ayahnya hingga dihukum, yaitu tangannya dicambuk 100 kali sampai banyak darahnya dan diusir. Setelah diusir, selain mengembara, ia bertemu orang berjubah putih. Dia adalah Sunan Bonang. Lalu Raden Said diangkat menjadi murid, lalu disuruh menunggui tongkatnya di depan kali sampai berbulan-bulan sampai seluruh tubuhnya berlumut. Maka Raden Said disebut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran Islam sekalipun, karena pada awalnya mereka tertarik dikarenakan media kesenian itu. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang.
Ia tidak pernah meminta para penonton untuk mengikuti pengucapan kalimat syahadat. Sebagian wayang yang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itu, di antara wali songo hanya ia yang mendapat julukan wali al-alim, wali yang luas ilmunya. Dan karena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Ada cerita mengatakan bahwa Sunan Kudus pernah belajar di Baitul Maqdis, Palestina, dan pernah berjasa memberantas penyakit yang menelan banyak korban di Palestina. Atas jasanya itu, oleh pemerintah Palestina, ia diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Namun Sunan Kudus mengharapkan hadiah tersebut dipindahkan ke Pulau Jawa, dan oleh Amir atau penguasa setempat permintaan itu dikabulkan. Sekembalinya ke Jawa, ia mendirikan masjid di daerah Loran tahun 1549. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, atau Masjid Menara Kudus, dan daerah sekitarnya diganti dengan nama Kudus. Diambil dari nama sebuah kota di Palestina, Al-Quds. Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural, Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gening, Makumambang, dan Mijil. Cara berdakwah Sunan Kudus adalah sebagai berikut. A. Strategi pendekatan kepada masa dengan jalan. 1. Membiarkan adat istiadat lama yang sudah diubah. 2. Menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. 3. Tuturi Handayani. 4. Bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan mudah diubah langsung diubah. B. Merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. C. Merangkul masyarakat Buddha. Setelah masjid, terus Sunan Kudus mendirikan padasan tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Di atas pancuran diberi arca kepala kebo bumarang. Di atasnya hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan Baliwat 8 atau Asta Subdika Marga. D. Selamatan Mitoni. Biasanya sebelum acara selamatan diadakan mengajarkan sejarah Nabi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Di pintu makam Kanjeng Sunan Kudus terukir kalimat Asmaul Husna yang berangkat tahun 1296 Hijriah atau 1878 Masehi. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Salah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, atau 18 km di sebelah utara kota Kudus sekarang. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said. Dalam berdakwah, ia seperti ayahnya, yaitu menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Muria dalam menyebarkan agama Islam. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan seni gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islamis seperti nelung dino, hitung dino, ngatus dino, dan sebagainya. Lewat tembang-tembang yang diciptakan, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah tanpa ngeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Salah seorang dari wali songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470 dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya.
Syarifah Mudain minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan Putri Cakrabuana, Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai Pangeran Dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dan kerajaan lain. Setelah Cirebon berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha memengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam. Dari Cirebon, ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Kesembilan wali ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Adapun peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam antara lain: 1. Sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. 2. Sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang-orang ahli di bidang agama Islam. 4. Sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. 5. Sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. 6. Sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. 7. Sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. 8. Sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.